Ya, nggih, sampun. Sampun ya dok, Nggih, sudah sampun. dijadikan untuk co-hostnya dok. Iya, baik. Kelihatan Ji, ini Ji. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, mbak-mbak semuanya ya. Saya kira dan siapa saja nih yang mengikuti ini. Nah, saya kira tadi saya sudah apa ya di pendahuluan karena ini memang materinya adalah sehari-hari saya kira ya. Jadi mungkin kita nanti mungkin lebih banyak diskusi saja begitu ya. Yang akan kita bahas adalah terkait persalinan preterm ya. Nah, preterm itu apa ya? Sesuai dengan definisinya saya kira ya. Kalau persalinan preterm tentu adalah persalinan yang terjadi ya setelah usia kehamilannya 20 minggu dan sebelum 30 minggu, 37 minggu ya usia kehamilan ya. Ya, jadi em, usia kehamilan ini intinya kan kita sudah tahu bahwa ini ada pembagian begitu ya. Kalau yang 37 ke atas tentunya itu aterm ya tentunya ya. 40 ke atas tentunya post date begitu. Nah, tapi ini yang terjadi sebelum 37 minggu ya, namanya preterm. Nah, kalau preterm menurut Schumann dan Luther, nah itu dibagi dua, yaitu preterm awal yang kurang dari 33 minggu ya, dan prematur akhir yaitu antara 34 sampai 36 minggu ya saya kira. Jadi bukan 34 dan 36 minggu tapi 34 sampai 36 minggu. Nah, di mana ini pembagiannya ini adalah berdasarkan pematangan paru ya. Ya, cut point untuk pematangan paru janin adalah 34 minggu ya. Sehingga nanti kita akan menentukan manajemen itu berdasarkan usia kehamilan ini gitu ya. Usia kehamilannya yang prematur awal atau prematur akhir begitu ya. Nah, kalau klasifikasinya berdasarkan masa gestasi menurut WHO ini ada dibagi tiga, tapi saya kira ini klasifikasi aja kadang itu digunakan untuk penelitian ya saya kira ya. Ada yang membagi menjadi extremely preterm kurang dari 28 minggu, ada yang preterm, very preterm gitu ya. 28 hingga kurang dari 32 minggu dan selebihnya adalah moderate or late preterm sampai 37 minggu. Nah, kalau dilihat dari diagnosisnya ini seperti definisi tadi adalah usia kehamilan yang kurang 37 minggu, kemudian disebut persalinan tentu ada kontraksi ya. Jadi ada kontraksi kalau semakin lama semakin frekuensinya semakin sering dan semakin kuat. Misalnya hingga ada 4 kali dalam 20 menit atau bahkan ada 8 kali dalam 60 menit. Diikuti dengan perubahan serviks yang progresif, tentu itu sudah masuk ke dalam persalinan ya. Di mana pembukaannya serviksnya ini bisa lebih dari 4 cm begitu. Nah, bagaimana kalau kurang dari itu? Bagaimana kalau pembukaannya belum 4 cm atau kurang ya? Katakanlah ada kontraksi kemudian pembukaan serviksnya belum sampai 4 begitu ya, tapi dia pembukaan serviksnya baru 2 begitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai partus prematurus imminens ya. Jadi imminens ya atau disingkat kita sering singkat di klinis itu adalah PPI ya. Partus prematurus imminens. Ya, artinya adalah iminen terjadi apa namanya potensial ya. Potensial terjadi partus prematurus begitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 4, artinya sudah masuk dalam fase aktif, tentu ini kalau imminence tadi kita masih bisa konservatif ya manajemennya ya, masih bisa kita apa namanya cegah begitu ya. Tapi kalau sudah bukanya 4 ya, itu rata-rata susah dicegah ya. Jadi kalau bukanya 4 sudah fase aktif, itu kita masuk ke dalam diagnosis persalinan preterm begitu ya. Nah, kalau persalinan preterm manajemennya itu tergantung dari usia kehamilannya berapa gitu ya. Usia kehamilannya apakah memang di atas 34 minggu atau di bawah 34 minggu.
Ya, kalau lihat dari patogenesisnya, ini penyebabnya ada beberapa macam ya. Misalnya katakanlah di situ ada infeksi, ya, ada infeksi intrauterin atau infeksi genital, ya. Bahkan itu juga bisa karena kondisi maternal, adanya preeklamsia, adanya hambatan pertumbuhan janin, IUCR itu juga bisa menginduce persalinan preterm begitu ya. Atau bahkan ada juga nih yang memang persalinan prematur spontan begitu ya. Ya memang tidak ada penyebab apapun tapi kemudian dia bisa persalinan prematur. Dan bahkan ini pun juga berhubungan dengan kondisi riwayat persalinan prematur pada kehamilan sebelumnya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kehamilan sebelumnya ada prematur ya, persalinan prematur, maka kehamilan berikutnya itu juga bisa berpotensi terjadi kehamilan atau persalinan prematur atau preterm ya. Nah, predisposisinya ada beberapa macam juga ini terkait kondisi ibu, usia ibu yang lebih 40 tahun, kemudian ada merokok, riwayat persalinan preterm sebelumnya ya, malnutrisi, cervix incompetence ya itu juga bisa menyebabkan persalinan preterm ya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang menyertai misalnya ada penyakit periodontal ya, bakterial vaginosis, hipertensi, infeksi intrauterin. Nah, ini juga bisa menginduce begitu ya. Bahkan termasuk ada penyakit apa namanya? Kadang itu yang sering juga ada keputihan gitu ya. Kemudian diinduce juga oleh ISK begitu ya. Infeksi saluran kemih itu juga bisa menginduce terjadinya persalinan preterm. Kemudian ada juga kondisi maternal nih yang bisa menyebabkan atau predisposisi sebagai faktor predisposisi, misalnya perkembangan janin terhambat. Nah, ini juga maternal saya kira fetal juga ya. Solusio placenta, placenta previa, ketuban pecah dini, adanya gemeli ya, adanya peregangan rahim yang lebih ya, itu juga bisa menginduce adanya persalinan preterm. Nah, ada faktor risiko lain ya, beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara paparan polusi udara, ozon dan juga suhu panas terhadap persalinan preterm. Ya, adanya polusi logam berat, ya, misalnya arsenik, kadmium, krom, merkuri dan timbal. Ini akan menyebabkan stres oksidatif ya. Stres oksidatif ini ya, akan memodifikasi epigenetik dan inflamasi pada plasenta dan itu juga bisa menginduce apa namanya menginduce terjadinya persalinan preterm ya karena ada stres oksidatif, kemudian juga ada kaitannya dengan apa namanya metaloprotease ya yang ada di dalam serviks itu, kemudian serviknya juga menjadi lebih lunak begitu ya, kemudian bisa terjadi kontraksi dan akhirnya terjadi persalinan preterm. Ya, seperti yang saya singgung di depan tadi bahwa tata laksana persalinan preterm ini tergantung dari usia kehamilan ya, saya kira ya. Jadi tata laksana umumnya kita bisa berikan ini ya, tokolitik, kemudian kortikosteroid dan antibiotika profilaksis ya. Nah, jadi kita bisa berikan itu, kemudian itu kita juga harus melihat juga usia kehamilannya berapa, gitu ya. Kalau usia kehamilan kurang dari 34 minggu ya, tanda dan gejala persalinan prematur, nah, di mana membrannya utuh ya, itu obat tokolitik bisa diberikan ya. Paling enggak hingga 48 jam ya. Untuk apa? Untuk pematangan paru ya. Ya. Pemberian tokolitik usia kehamilan lebih dari ya, pemberian tokolitik usia kehamilan lebih dari 24 hingga 34 minggu ya, dan tanpa kontraindikasi ini bisa dipertimbangkan begitu ya. Nah, kalau secara khusus tokolitik ini tidak perlu diberikan jika pembukaannya lebih dari 3. Saya tadi bilang lebih dari 4 sebenarnya ya. Ketika dia masuk dalam fase aktif, nah itu sudah tidak istilahnya kalau kita berikan tokolitik ya, itu rata-rata tidak akan bisa meredam ya kecepatan atau meredam kontraksi begitu ya. Kalau dia udah masuk dalam fase aktif, tentunya
HIS-nya ini terlalu kuat ya untuk dicegah ya menjadi suatu persalinan begitu ya. Yang berikutnya adalah ketika terjadi gawat janin ya. Misalnya Anda kita ketemu pasien dengan persalinan preterm, ada HIS ya. Tapi kemudian bukanya masih 2 begitu ya. Tapi kemudian ketika kita temukan tanda-tanda gawat janin ya, misalnya katakanlah dia terjadi ya fetal distress, misalnya denyut jantung janinnya lebih dari 160 tapi tanpa ada faktor yang lain begitu ya, atau bahkan terjadi deselerasi ya, terjadi deselerasi misalnya ketubannya juga kurang banyak begitu ya, terjadi oligohidramnion, kemudian ada HIS ya, bisa saja ini tali pusat ini tergencet begitu ya, tergencet oleh kontraksi uterus begitu. Nah, maka yang akan terjadi adalah dia akan terjadi deselerasi, terjadi gawat janin. Nah, kalau terjadi gawat janin maka pertimbangkan untuk diterminasi begitu ya. Nah, tapi terlebih lagi ya, kita lihat nih, kita terminasinya ini di vaskes berapa begitu ya. Kalau kita saat ini berada di vaskes 1 tentu dirujuk begitu ya. Vaskes 2 pun kita lihat ya, kalau kita di vaskes 2 apakah kemudian langsung diterminasi pada gawat janin persalinan preterm atau kehamilan preterm, saya kira kita lihat dulu ya. Karena tidak semua vaskes 2 itu mampu melayani persalinan preterm ya. Khususnya pada kehamilan yang taksiran berat janinnya itu kurang dari 2000 gram ya. Nah, itu saya kira langsung juga harus dirujuk ke fasilitas kesehatan berikutnya. Ya, karena apa? Karena saya kira butuh alat-alat ya untuk bayi-bayi kecil ya. Katakanlah dia perlu inkubator, perlu misalnya katakanlah CPAP dan sebagainya dan lain-lain ya. Sehingga bisa untuk membuat janin preterm ini menjadi survive hidupnya begitu ya. Ya, sehingga gawat janin ini tentunya penegakannya juga harus hati-hati begitu ya. Dalam artian kita juga posisinya di vaskes berapa begitu ya. Tapi kalau di atas 2000 saya kira itu juga preterm yang taksiran berat janinnya di atas 2000 saya kira itu juga sudah masih bisa survive ya, masih bisa survivalnya lebih tinggi ya, survival rate-nya lebih tinggi ya, saya kira begitu. Kemudian tokolitik tidak perlu diberikan ketika usia kehamilannya kurang dari 24 dan atau lebih dari 34 minggu ya. Ya, kalau kurang dari 24 saya kira ini ya tidak ada maknanya ya. Kalau misalnya ada kencang-kencang kurang dari 24 minggu itu sebenarnya masih digolongkan ke dalam abortus gitu ya. Ya, masih digolongkan dalam abortus, dan ketika katakanlah kurang dari 24 minggu itu kalau misalnya paru-paru itu juga belum begitu sempurna pembentukannya ya. Pulmonary bud itu belum sempurna, sehingga ketika kita berikan dexamethasone itu juga tidak ada maknanya begitu ya. Kurang dari 24 minggu. Tapi kalau yang 34 minggu ini masih bisa kita berikan tokolitik ya, kurang dari lebih dari 34 ya saya kira ya. Ini tidak perlu diberikan asal ada kaitannya dengan ini ya, saya kira ya. Ini ada kaitannya dengan ketuban pecah ya saya kira ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 34 minggu saya kira masih nggak masalah kalau misalnya kita pertahankan ya, kita masih konservasi. Tapi kalau misalnya ada hubungannya dengan ketuban pecah di atas 34 minggu, nah itu dilahirkan saja ya, karena paru-paru janin ini sudah matang ya begitu. Tapi terlebih lagi kalau misalnya Anda ketemu ini di vaskes 1, dirujuk saja begitu ya. Ketemu PPI di vaskes 1 dirujuk saja. 34 minggu taksiran berat janin itu rata-rata 2 kilo ke atas ya. Yang baik, janin yang baik, bukan yang IUGR ya. Janin yang baik itu kira-kira sekitar 2000 ke atas nih, 2100, 2200 begitu ya, sehingga lebih bisa survive ya kalau misalnya mau dilahirkan di vaskes tingkat 2. Kemudian kalau misalnya terjadi chorioamnionitis ya, infeksi intrauterin, terjadi preeklamsia atau perdarahan aktif, itu juga pemberian tokolitik ini lihat-lihat kondisi ya saya kira ya.
Mungkin tidak perlu diberikan ya jika misalnya memang terbukti bahwa ada infeksi intrauterin. Kalau ada infeksi intrauterin ya tentu harus segera dilahirkan ya. Kalau ada preeklamsia, kemudian saya kira preeklamsinya dengan pemberat ya ini ya, yang dengan pemberat terus kemudian terjadi krisis hipertensi atau bahkan terjadi eklamsia gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi kalau ada kencang-kencang ya udahlah, pokoknya di ini aja nggak usah terlalu dikonservasi. Saya kira langsung proaktif untuk terminasi begitu ya. Kemudian janin meninggal atau adanya kelainan kongenital yang kemungkinan hidupnya kecil, lah itu tidak perlu dikonservasi saya kira ya. Ini saya kira sudah pada sepakat semua. Nah, konservasi atau ekspektasi ya, ekspektan dengan tokolitik, kortikosteroid dan antibiotik ini ada beberapa syarat ya. Satu, kebalikannya yang tadi ya. Ini untuk melengkapi aja. Satu, usia kehamilan antara 24 hingga 34 minggu ya. Perlu tokolitik, perlu steroid, perlu antibiotik begitu ya. Kemudian dilatasi serviks kurang dari 3 cm ya, masih bisa dikonservasi itu kalau kurang dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 4, itu nggak bisa tuh ya. Kemudian tidak ada chorioamnionitis ya, ini tidak ada infeksi intrauterin, preeklamsia atau perdarahan aktif, dan tidak ada gawat janin. Jadi ini adalah merupakan kontradiksi dari yang pernyataan saya sebelumnya ya, yang di slide sebelumnya ya. Jadi ini melengkapi saja. Jadi kalau terapi konservatif dengan tokolitik itu syarat-syaratnya ini ya. Seperti tadi yang saya singgung, kurang dari 24 minggu, kalau ada persalinan atau kencang-kencang dikurang dari 24 minggu, ya sebenarnya nggak masalah. Dalam artian dia suatu abortus begitu ya. Bukan sebuah persalinan ya, sebuah abortus dan tidak perlu diberikan tokolitik, tidak perlu diberikan apa namanya, dexamethasone juga ya, nggak ada kaitannya ya. Kemudian ini ya, tokolitik hanya diberikan pada 48 jam pertama untuk memberikan kesempatan pemberian kortikosteroid ya untuk pematangan paru. Nah, tokolitik apa yang dipakai? Satu, bisa pakai nifedipin ya, nifedipin bisa sampai 3 kali 10 mg per oral ya. Nah, jadi per oral bukan sublingual ya. Nah, ini bisa dipakai. Kemudian terbutalin sulfat 1000 mikrogram 2 ampul ini harus diencerkan ya. Jadi tidak bisa langsung 2 ampul langsung ya. Salbutamol dosis awal 10 mg intravena itu juga harus diencerkan. Tapi saya kira yang sering kita pakai di Indonesia adalah nifedipin 3 kali 10 mg ya. Ada lagi sebenarnya pada persalinan preterm ini kita bisa berikan magnesium sulfat ya. MgSO4 yang biasa kita berikan pada pasien preeklamsia ya, itu kita bisa berikan sebagai tokolitik ya, di mana MgSO4 ini pun mempunyai keunggulan lain selain tokolitik, yaitu sebagai neuroprotektor ya. Dia memproteksi neuron atau misalnya persarafan dari otak ya, khususnya otak persarafan dari janin itu sendiri ya. Itu wajib diberikan ya saya kira ya, dengan syarat-syarat tadi ya di atas. Kemudian steroid yang diberikan untuk pematangan paru ini ada 2 ya. Yang pertama adalah dexamethasone 6 mg intramuskuler gitu ya. 4 kali pemberian saja ya per 12 jam ya. Per 12 jam. Ini diberikan untuk 2 hari ya saya kira ya. 2 hari habis ya. Dexamethasone, injeksi dexamethasone 6 mg. Yang menjadi permasalahan adalah 1 ampul dexamethasone kalau panjenengan lihat itu hanya isinya adalah 5 mg ya, 1 ampulnya ya. Maka bagaimana memberikannya? Apakah 1 ampul per 12 jam intramuskuler itu bisa mencukupi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dexamethasone itu dosis pemberiannya adalah ini ya, ya 6 sampai 12 mg ya. Nah, jadi saya kira kalau misalnya mau diberikan 2 ampul per 12 jam itu masih lebih aman begitu ya diberikannya ya, intramuskuler, tapi bisa juga diberikan intravena begitu ya.
Nah, betametason juga bisa diberikan 12 mg per 24 jam ya, untuk 2 hari ya pemberian ya. Jadi, tapi kemudian betametason ini jarang ya dipakai di Indonesia gitu. Kemudian antibiotik yang diberikan bisa ampicillin 2 gram intravena per 6 jam, bisa diberikan penicillin G 2 juta unit intravena per 6 jam atau clindamycin ya 3 kali 300 mg per oral jika memang terjadi alergi terhadap penicillin. Oke, antibiotika yang diberikan jika persalinan preterum disertai dengan ketuban pecah dini, pakainya adalah erythromycin ya. Erythromycin 4 kali 400 gram. 4 kali 400 miligram saya kira ini ya, 400 miligram per oral ya. Dan kombinasi amoxicillin dengan asam clavulanat tidak digunakan karena dapat memicu terjadinya NEC ya, enterocolitis necroticans ya. Nah, untuk komplikasi pada ibu, risiko mortalitas dan morbiditas infeksi gitu ya. Kemudian komplikasi pada bayi, gangguan perkembangan saraf, gangguan kemampuan kognitif, defisit motorik, cerebral palsy, dan gangguan penglihatan dan pendengaran. Kemudian masalah perilaku, kecemasan, depresi, gangguan spektrum autisme, dan ADHD juga dikaitkan dengan persalinan prematur. Ya, ini bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian komplikasi pada bayi baru lahir, NEC, perdarahan intraventrikular, displasia, bronkopulmonalis, retinopati motoritas, ya, pertumbuhan yang lemah dan adanya anomali kongenital. Nah, cuman ini komplikasi-komplikasi ini belum tentu terjadi ya, cuman ada risiko seperti itu jika terjadi persalinan preterm. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan persalinan sebagai berikut ya. Persalinan preterm kalau misalnya dia itu presentasi kepala ya, presentasi kepala saya kira itu tidak ada perbedaan secara signifikan ya dengan presentasi kepala pada kehamilan aterm ya. Jadi sama saja begitu nolongnya ya. Apa namanya, ya kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 sama saja begitu ya, tidak ada yang dibedakan, tetap sama prosesnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pertolongan kala 2 setelah bayi baru lahir, nah itu resusitasi neonatalnya ini yang menjadi khusus karena bayinya adalah preterm begitu ya. Maka tidak cukup dengan resusitasi awal ya, tentu dia ada salah satu pertanyaan yang ditanyakan, apakah janinnya itu bayi baru lahirnya cukup bulan apa tidak kan begitu ya. Ya, ini janinnya adalah preterm, maka perlu kewaspadaan lebih ya, nggak cuman hanya perawatan awal ya. Jadi harus diresusitasi, bahkan harus diobservasi lebih ketat ya, karena memang janin ini kurang bulan ya. Takutnya dia belum terjadi ini ya, terjadi pernafasan spontan sehingga saturasinya akan terganggu begitu. Tapi kalau misalnya janin-janin yang presentasinya adalah selain presentasi kepala, misalnya katakanlah persalinan lintang gitu ya, maka ya mau nggak mau harusnya sesar ya. Hati-hati juga dengan persalinan preterm yang presbo. Kalau presbo ini janinnya kecil itu justru malah disitulah sering terjadi ini ya, kepala janin nggak bisa lahir ya, after coming head ya. Kenapa bisa terjadi ya? Karena persalinan presbo pada preterm ini yang terjadi kepala janin itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan apa namanya, tubuh dari janin itu sendiri ya. Jadi bisa jadi ketika presbo jangan istilahnya jangan berpikir bahwa oh janinnya kecil pasti bisa lahir begitu ya. Ya, bokongnya bisa lahir mungkin, baunya bisa lahir, tapi justru kepalanya yang lebih besar ini yang malah justru menjadi persoalan tersendiri ya kalau presbo ya. Nah, untuk janin persiapan resusitasi ini konsul dokter anak ya untuk perawatan BBLR, tapi saya kira kalau misalnya di PPK 1 nggak ada dokter anak ya tentunya Anda harus rujuk dulu ya, kalau memang ketemu preterm ini dirujuk dulu nih, harus dari diagnosis awal bahwa ini bisa terjadi potensial persalinan preterm, ada PPI, dirujuk dulu, jangan sampai malah terjadi di situ, kecuali memang kebrojolan. Ada juga kan
persalinan preterm yang datang-datang tiba-tiba langsung kalah 2 begitu ya. Ya sudah, apa boleh buat ya. Tapi tetap saya kira tetap tata laksana berikutnya adalah dirujuk. Prinsipnya adalah mencegah hipotermi ya, karena memang janin bayi baru lahir yang preterm sangat rentan terhadap suhu ya, hipotermi ya. Kemudian jaga suhu ruang tempat melahirkan agar tidak kurang dari 25 derajat Celcius ya. Keringkan bayi dan jauhkan handuk yang basah ya. Letakkan bayi pada dada ibu ya, periksa nafas dan denyut jantung bayi ya. Pakaikan bayi topi dan kaos kaki, bungkus bayi dengan plastik ya. Ya ini kalau misalnya memang untuk menambah suhu ya. Kemudian selimuti ibu dan bayi dan dijaga agar tetap hangat dan lakukan IMD 1 jam pertama kelahiran. Nah, untuk menghangatkan bayi, perawatan metode kanguru dapat dilakukan bila syarat-syarat ini bisa dipenuhi ya. Bayi tidak mengalami kesulitan bernafas, tidak mengalami kesulitan minum, bayinya tidak kejang, tidak diare, ibu atau keluarga bersedia dan tidak sedang sakit ya. Nah, ini cara melakukan perawatan kanguru ada beberapa ya, saya kira ya. Cuci tangan, keringkan, ukur suhu bayi, atur posisi ya, ikat dengan selendang dan gunakan baju longgar ya, sehingga ibu dan bayi kontak kulit langsung. Ya, satu lagi yang sering salah saya lihat di lapangan, kalau misalnya memang bayinya itu bisa menyusu dengan baik ya, perhatikan betul bagaimana cara menyusui bayi dengan baik ya. Yang saya lihat yang sering kadang masyarakat atau misalnya ibu baru nih ya, itu belum tahu cara-cara yang benar ya, menyusui yang benar itu seperti apa ya. Contoh misalnya katakanlah badan bayi harusnya kan memang nempel betul ya, menghadap ke ibu sehingga leher bayi baru lahirnya ini tidak tertekuk begitu ya, tidak minumnya juga dengan leluasa. Nah, dengan posisi yang benar, basic posisi yang benar itu saya kira menjadi modal yang baik ya untuk bayi itu bisa menghisap ya, menetek dengan baik ya, sehingga jadi kuat teteannya ya. Meneteknya menjadi kuat dan ASI yang dikeluarkan menjadi banyak ya, saya kira begitu. Nah, ini upaya untuk mencegah persalinan preterm, saya kira ini ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jaga kesehatan secara umum ya, KIE pola makan yang sehat, pemenuhan nutrisi optimal, KIE kebiasaan merokok, dan ANC yang teratur, saya kira begitu. Serta tadi kalau kita kaitan dengan faktor risiko tadi, misalnya ada infeksi, tentu kita harus screening nih dengan ketat nih pasien-pasien mana yang akhirnya terjadi infeksi, misalnya katakanlah ada infeksi saluran kemih, maka harus diobatin. Ada bakterial vaginosis dan sebagainya juga harus diobatin begitu ya. Bahwa keputihan pada orang hamil itu adalah keputihan yang wajar, tapi juga bisa menjadi yang tidak wajar kalau misalnya terjadi katakanlah ada infeksi begitu ya, dengan tanda-tanda misalnya keputihannya menjadi berbau, berwarna begitu ya. Nah, itu harus kita obatin begitu ya. Kita proaktif, kita kasih obat ya. Jangan sampai keputihan ini atau misalnya katakanlah infeksi ini bisa menginduce sebuah persalinan begitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita bisa berikan nih, ada keilmuan yang mengatakan bahwa pemberian vitamin C ya itu bisa mencegah persalinan preterm jika terjadi pada orang yang ibu hamil yang memang sebelumnya sudah terjadi riwayat preterm sebelumnya ya. Jadi untuk pencegahan ya supaya tidak terjadi persalinan preterm kembali itu juga bisa dilakukan gitu. Kita bisa berikan. Gitu. Baik, saya kira itu sebagai pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya kira nanti kita lanjutkan untuk diskusi nggih. Silahkan kalau misalnya ada yang mau tanya, saya persilahkan boleh langsung atau lewat chat juga bisa ya. Monggo silahkan. Saya ingin bertanya, Dok. Iya, Mbak Eva ya. Silahkan. Ya, tadi yang dokter katakan bahwa kita bisa berikan VC itu dengan
caranya seperti apa, Dok? Apa IV atau IM atau per oral gitu? Itu Ya, aja, Dok. IV, ya makasih Mbak Eva. IV saya kira bisa diberikan per oral ya, 1 kali 1 tablet begitu. Itu untuk mencegah ya, ikhtiar untuk mencegah terjadinya persalinan preterm pada orang-orang yang mempunyai riwayat persalinan sebelumnya begitu ya. Nah, itu bisa di ini Mbak, misalnya katakanlah dia G2 atau G3 tapi sebelumnya kok riwayatnya ya dalam obstetri ya, riwayat obstetri kan kita nanya ya, riwayat sebelumnya kok persalinannya ini adalah preterm, silakan diberikan. Oh iya, ya Dok. Makasih, Dok. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Dokter. Nggih, monggo Bu Rizke. Nggih. Dokter, saya ada pasien ini usia kehamilan 26 minggu, G1 26 minggu. Dari kemarin itu sudah sempat 2 kali dirawat di rumah sakit karena ketubannya rembes dan ada kontraksi. Tapi untuk perawatan pertama dikasih tokolitik dan berhenti kontraksinya dan kondisi dipulangkan baik. Kemudian yang kedua kemarin juga berulang lagi. Nah, ingin saya tanyakan dokter untuk sampai berapa minggu kesejahteraan janin ini bisa dipertahankan mengingat riwayat seperti itu? Apakah kalau keluhan tidak berulang bisa ditunggu sampai aterem atau bagaimana dokter? Dari hasil USG untuk yang kedua hasil air ketubannya sudah mulai berkurang begitu keterangan dari dokter pemeriksa. Terima kasih dokter. Ya, makasih Bu pertanyaannya. Ya, kalau ini kaitannya kombinasi dengan ketuban pecah ya, itu artinya kan extremely PPROM ya, PPROM yang memang jauh sekali begitu ya. Pretermnya 26 minggu. Nah, 26 minggu ini masih ada tempat untuk pemberian dexamethasone, memang betul. Kemudian pemberian tokolitik juga bisa diberikan, tapi sebenarnya tokolitik itu hanya bisa diberikan 2 hari saja gitu ya. Nah, pada bayi-bayi yang sudah mengalami preterm tapi masih jauh usianya, masih 26 minggu, kita manajemennya sebenarnya adalah ya ekspektatif gitu ya. Konservatif, tapi kemudian setelah pemberian pematangan paru selesai, maka jadinya ekspektatif. Kenapa ekspektatif? Karena bayi-bayi yang sudah memang rembes, itu positif rembes, itu tentu akan menginjus suatu persalinan preterm ya. Dalam waktu 2-3 minggu ke depan kemungkinan besar dia mesti akan terjadi persalinan itu Bu ya. Dan saya kira kalau bayi-bayi yang 26 minggu taksiran berat janinnya mungkin kalau dia sehat mungkin sekitar berapa ya, 1 kilo ya, 1000 graman ya, 900 sampai 1000 begitu ya. Nah, itu kalau bisa aja kalau dipulangkan karena mungkin satu lain hal ya, kadang itu pembiayaan, wah kalau mondok sampai kapan begitu ya, mondoknya sampai kapan jadi pertimbangan begitu ya. Tapi kemudian kalau bayi-bayi ini bisa lahir, saya kira ini harus segera dirujuk juga ke fasilitas kesehatan sampai tingkat 3 kalau seperti ini ya, so, yang ada perinatologinya begitu. Nah, tapi tetap diedukasi Bu kepada pasien bahwa tidak ada teknologi yang ini ya, nggak ada teknologi yang bisa menambal dari ini ya, menambal dari ketuban yang pecah itu ya, nggak ada teknologi itu ya, sehingga kemungkinan apapun bisa terjadi, dalam artian janin ini bisa terjadi persalinan 2-3 minggu ke depan begitu ya. Nah, artinya ketika terjadi persalinan tentu kondisinya belum tentu baik. Nah, apakah bisa aterem? Saya kira jarang ya yang bisa aterem kalau dia sudah terjadi pecah ketuban gitu ya. Nah, kalau misalnya pun sampai terjadi aterem tentu dia menghadapi resiko infeksi ya. Satu, resiko infeksi, yang kedua infeksi kontraktur. Resiko kontraktur dalam artian apa? Janin yang tidak terdapat ketuban, yang artinya tadi ketika USG kok ketubannya kok sudah sedikit begitu ya, maka perkembangan otot tulang ya, itu kan dia nggak bisa leluasa nih pergerakannya ya.
sehingga terjadi kontraktur dia, jadi kekakuan dan sebagainya. Kemudian perkembangan paru-paru dan sebagainya, rongga dada dan sebagainya juga tentu juga akan mengalami problem tersendiri begitu ya pada bayi-bayi itu yang memang ya sudah lama atau anhidramnion atau oligohidramnion atau bahkan pecah ketuban ya. Jadi menghadapi problematika yang banyak saya kira. Tapi itu tadi ya dikomunikasikan dengan baik dengan pasien, kemungkinan yang buruk bisa terjadi adalah janinnya persalinannya preterm jauh sekali sudah akan bisa lahir dan itu jadi tidak selamat begitu nantinya. Begitu Bu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Monggo. Izin bertanya dokter. Nggih, Bu Risma silahkan. Nggih, mau tanya tadi kan bayi usia kelahiran preterm itu kan resiko pematangan parunya kan belum terbentuk sempurna. Itu biasanya bisa berdampak untuk apa ya selanjutnya gitu kalau sudah usia balita atau misalkan sudah remaja seperti itu dok. Karena kebetulan kan anak saya juga kelahirannya dulu prematur. Terus sempat 10 hari di inkubator, kemudian juga di fototerapi karena bilirubinnya tinggi sampai 3 kali itu bisa berdampak untuk kedepannya tidak nih dok? Nih, matur suwun dokter. Ya, terima kasih. Kalau misalnya bayi-bayi preterm ya khususnya tadi kalau misalnya pematangan paru ya yang kurang dari 34 minggu ya 34 minggu itu tentu yang risiko yang dihadapi artinya akut ya secara akut adalah dia paru-paru nggak bisa berkembang ya. Secara akut dalam arti ketika dia sudah lahir tentu membutuhkan alat bantuan nafas yang dalam jangka panjang ya. Mungkin perlu penambahan suntikan surfaktan dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang saya kira bayi-bayi yang preterm itu hampir nggak ada bedanya Bu kalau misalnya perawatannya memang intensif dan baik ya saya kira ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir istilahnya terus perkembangannya untuk yang ke depan kalau dia juga bisa survive dari masa-masa kritisnya itu akan menjadi ya saya kira sama aja begitu ya. Karena kan yang menjadi masa kritis kan itu tadi pretermnya itu sendiri adalah waktu kritis gitu ya. Problematika yang dihadapi adalah problematika akut saya kira yang paling besar. Ya tadi hubungannya dengan fototerapi, ya, kebutuhan fototerapi, terjadi problematika hipotermi, kemudian terjadi manajemen apa namanya kurang baik manajemen dalam ini ya gula dalam metabolisme gula ya hal-hal seperti itu ada risiko infeksi terjadi tidak apa namanya terjadi tidak berkembangnya paru dan sebagainya ya saya kira itu problema akut yang akan dihadapi tapi ketika sudah lepas dari itu saya kira perkembangan jadi sama kok Bu gitu. Paling biasanya pertumbuhan aja pertumbuhan dan perkembangan bayi-bayi preterm itu ya cenderung bayinya kecil tapi tidak juga sih saya kira saya menemui pasien-pasien yang memang dulunya preterm terus akhirnya perkembangan juga sama kok setelah memang mendapatkan perawatan yang baik. Nggak usah khawatir. Saya ada teman yang sekarang kemarin itu baru aja wisuda SPOG begitu, tapi dia riwayatnya adalah preterm, bayi kecil gitu. Nggak masalah. Saya punya pasien juga bayi waktu itu lahir itu 900 gram, Bu. Tapi kemudian saat ini udah SD begitu ya dia bisa ngikutin dengan baik juga gitu. Kalau berat badannya sih sekarang sudah normal seperti balita biasa, cuma sering sakit itu dokter. Ya, Iya. sering sakit lebih rentan gitu ya. Ya itu Iya. tidak bisa Daripada kakaknya tuh lebih rentan ini, lebih sering sakit gitu. Demam, batuk pilek itu sering sekali dokter. tapi tidak ada hubungannya dengan itu ya. Anak saya yang ada remaja kadang ya sering sakit karena beda-beda ya ini. Iya, takutnya riwayat karena itu pretermnya gitu dulu. Oke, matur suwun dokter. Iya, sama-sama. Ada lagi?
sudah cukup ya kira-kira ya. Ya kalau sudah cukup ya ini nanti kita akhiri. Ini kan tadi saya merekam ini ya. Saya kira nanti saya akan upload juga ke YouTube. Nanti linknya saya berikan melalui Bu Evi ya, biar nanti bisa direview lagi ya. Kalau misalnya mau menghadapi ujian atau misalnya untuk ya untuk praktek sehari-hari, saya kira biar lebih enak mengikutinya begitu, nggak hilang ya momen pada pagi hari ini. Nah, saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.